Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Menjadi salah satu karakter Yonkou dalam cerita One Piece, dan juga salah satu karakter terkuat di ceritanya, rasanya tidak mengherankan jika Shanks memiliki berbagai kemampuan menakutkan. Shanks merupakan salah satu dari beberapa karakter yang populer, tapi masih menjadi sebuah misteri besar mengenai kekuatannya. Satu hal yang kita sepakati adalah Oda belum pernah memperlihatkan kemampuan Shanks secara penuh. Sejauh ini, Oda Sensei lebih sering menghadirkan Shanks dan kru bajak laut rambut merah dalam satu atau dua panel cerita saja. Meskipun begitu, di sepanjang ceritanya sendiri ada beberapa contoh kejadian atau momen yang memperlihatkan sedikit kekuatan dari Shanks. Lalu, apa saja berbagai kemampuan menakutkan yang dimiliki oleh Shanks? Berikut adalah pembahasannya. Poin yang pertama, yaitu Advanced Conqueror Haki. Kemampuan menakutkan yang dimiliki Shanks, yaitu yang pertama adalah penguasaan Conqueror Haki yang sudah mencapai level tertinggi. Shanks pernah menyelamatkan Luffy dari serangan Sea King. Dia mengalahkan monster laut raksasa tersebut hanya dengan menatapnya. Dan kemudian diketahui jika itu merupakan wujud dari Conqueror Haki milik Shanks yang pertama kali diperkenalkan dalam cerita One Piece. Kemudian, kita juga melihat momen Shanks berada di kapal Moby Dick, yang membuat mayoritas krunya pingsan serta merusak kayu kapalnya. Yang paling baru adalah, ketika dia berada di Wano dan membuat Admiral Green Bull ketakutan. Dalam momen tersebut Shanks benar-benar menunjukkan penguasaan level tinggi Conqueror Haki yang membuat Green Bull akhirnya memutuskan untuk kabur. Poin yang kedua, yaitu armamen Haki. Sejauh ini, kekuatan armamen Haki dari Shanks memang sangat jarang diperlihatkan. Karena, seperti yang disebutkan di atas, Oda Sensei sangat jarang memperlihatkan Shanks bertarung dalam ceritanya. Sejauh ini, hanya ada 3 momen Shanks bertarung yang diperlihatkan dalam cerita One Piece. Pertama adalah ketika dia bertarung melawan Whitebeard di kapal Moby Dick. Kedua, ketika dia menahan serangan Akainu di puncak pertempuran Marineford demi melindungi Kobe. Ketiga, serta yang paling baru, adalah ketika dia bertarung melawan Kid di Elbaf. Namun, dari ketiga pertarungan tersebut diketahui saat menahan serangan Akainu sosok Shanks menggunakan armamen Haki. Karena itulah, dia mampu menahan bentuk aslinya. Sayangnya, sejauh ini masih belum diperlihatkan seperti apa kedahsyatan level tertinggi dari armamen Haki Shanks. Poin yang ketiga, yaitu Advanced Observation Haki. Ini adalah kemampuan Haki mengerikan dari Shanks yang baru saja diperlihatkan dalam cerita One Piece. Sejauh ini, selain armamen Haki, diketahui Shanks sangat jarang bahkan tidak pernah menggunakan Observation Haki. Namun, di chapter 1079, kita akhirnya mendapatkan konfirmasi jika Shanks bukan hanya memiliki kemampuan Haki tersebut, tapi juga sudah menguasainya sampai level tertinggi. Hal ini terbukti ketika Shanks mampu melihat ke masa depan, yang jadi bukti Shanks sudah menguasai level tertinggi dari Observation Haki. Karena, hanya mereka yang sudah menguasai betul Observation Haki yang mampu untuk melihat ke masa depan. Contohnya Monkey D. Luffy, Sanji, atau bahkan Charlotte Katakuri. Dalam chapter 1079, Shanks melihat bagaimana serangan Kid bisa menghasilkan kehancuran besar. Poin yang keempat, yaitu kemampuan berpedang. Selain terkenal menggunakan Haki, yang juga sangat populer dari sosok Shanks adalah kemampuan berpedang yang dia miliki. Shanks diketahui merupakan salah satu ahli pedang terkuat di dunia One Piece. Dia bahkan memiliki pedang legendaris yang langka, yaitu Griffon. Bukti kedahsyatan dari kemampuan berpedang dari Shanks bisa dilihat dari reputasi dahsyat yang dia miliki. Reputasi tersebut adalah di mana dia merupakan rival abadi dari ahli pedang terkuat di dunia, Dracula Mihawk. Artinya, level kemampuan berpedang dari Shanks tidak sembarangan. Bahkan, Whitebeard sendiri mengakui kemampuan berpedang dari Shanks tersebut. Dan di chapter 1079, dibuktikan bagaimana Shanks mampu menggunakan teknik pedang dahsyat milik Roger, yaitu Kamusari, untuk menghancurkan Kid dalam satu serangan. Poin yang kelima, yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik dari Shanks juga tidak bisa dianggap remeh. Karena dia tidak menggunakan kekuatan buah iblis, Shanks benar-benar memaksimalkan kekuatan fisik yang dia miliki. Contohnya, dia adalah seorang perenang handal. Dia berhasil berenang di laut dengan cepat untuk menyelamatkan bagi yang tenggelam dan bahkan menyelamatkan Luffy dari serangan Sea King. Kedahsyatan kemampuan fisik Shanks sendiri dibuktikan dengan meskipun dia hanya memiliki satu tangan, dia mampu menahan serangan Whitebeard atau serangan kuat lainnya. Shanks juga memiliki kecepatan dahsyat yang terbukti dia mampu menyelamatkan Kobe dari serangan Akainu di saat yang tepat. Di chapter 1079, dia bahkan diperlihatkan nampak mampu berpindah dengan cepat.
Poin yang keenam, yaitu kemampuan menyusup. Yang menarik adalah Shanks memiliki kemampuan penyusupan dan bergerak dengan senyap. Hal ini diperlihatkan dalam arc Reverie di mana dia bisa masuk dengan santai menuju Istana Pangaea, dan bertemu dengan Gorosei. Yang perlu menjadi catatan adalah tidak mudah bagi seseorang untuk bisa masuk ke wilayah Mary Gois apalagi masuk ke ruangan di mana Gorosei berada. Mereka harus mendapatkan undangan terlebih dahulu untuk datang ke sana. Cara ekstrimnya adalah seseorang harus menjadi budak dari salah satu kaum naga langit. Selain cara tersebut, seseorang mustahil untuk bisa masuk ke sana. Bagaimana kemudian Shanks bisa dengan santainya masuk ke ruangan Gorosei menjadi bukti bahwa dia ahli dalam hal penyusupan. Poin yang ketujuh, yaitu jiwa kepemimpinan. Menurut Branu, salah satu hal yang membuat Shanks menjadi sosok bajak laut hebat adalah karisma dan juga jiwa kepemimpinan yang dia miliki. Dia berhasil mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari banyak pihak, termasuk berbagai pihak kuat yang ada di Grand Line. Shanks bahkan begitu dihormati sehingga dia memiliki kru terkuat yang memiliki kekuatan yang seimbang. Dan ini juga yang membuat Shanks mampu bersaing dengan para kru Yonkou lain. Melihat berbagai kemampuan mengerikan dari Shanks yang dijelaskan tadi, rasanya memang wajar jika sejauh ini dia adalah salah satu karakter terkuat di cerita One Piece. Banyak dari bajak laut lain yang ketakutan dengan Shanks. Selain karena statusnya, berbagai kekuatan di atas juga bisa jadi bukti dari reputasi dahsyat Shanks tersebut. Lalu bagaimana menurut kalian?